Oke, terima kasih buat Ardan Hotel yang udah nyediain kita tempat ini buat podcast dan ngobrol di sini. Pokoknya sukses selalu buat Ardan Hotel dan terus semakin ramai dan makanannya enak-enak ya. Mantap. Itu tempatnya juga Enak nyaman. banget. Gitu. Terima kasih. See you. See you. Ya, selamat malam Sobat Travelers. Nah, kali ini saya bersama teman spesial saya, seorang indigo juga. Kita akan ngobrol-ngobrol ya mengenai kehidupan pribadinya, kehidupan yang spesialnya. Tapi nggak lupa juga di depan kita ini udah banyak makanan nih. Banyak banget. Dan di sini kita tempatnya juga spesial juga, yaitu di Ardan Hotel. Ini ada menunya steak dan juga rawon. Sambil makan kita ngobrol-ngobrol ya pokoknya ya. Yang pastinya seru untuk disimak. Nah, sekarang singkat cerita aja kita kenalan siapa nih? Bisa berkenalan dengan namanya, dari mana? Hai, nama aku Ica. Aku asalnya dari Bandung. Umur aku 24 tahun. Aku sebagai indigo sejak lahir. Wah, indigo sejak lahir. Kayaknya seru nih. Sekarang umur? 24. 24, berarti udah 24 tahun jadi indigo gitu. Nah, kita sambil makan aja kalau gitu, sambil kita nikmatin hidangan dari Ardan Hotel. Silakan. Ya. Wow, di sini seru ya, ada steaknya lengkap dan kira-kira nih indigo dari lahir. Ica udah ngalamin apa aja sih secara indigonya? Pertama merasakan jadi indigo tuh apa? Gitu, dari umur berapa? Pertama aku merasakan indigo tuh dari umur 3 tahun, Kak. 3 tahun. Oke. 3 tahun. Nah, Ini mama saya. aku, orang tua aku sering kayak aku tuh sering ngelihat makhluk halus yang tak kasat mata, tapi mereka orang tua aku ngiranya mungkin anak kecil gitu kan. Terus pas aku umurnya udah beranjak dewasa, jadi makin tajam penglihatanku. Terus indera pendengar, indera penciuman jadi lebih tajam. Dan pada akhirnya di suatu tempat aku melihat ada kayak kuntilanak merah ya. Oke. Kuntilanak merah itu ngajak main aku Oh, ngajak main. Itu di umur di umur TK. Oke. Awalnya ngeliat kuntilanak merah gimana? Awalnya Rasanya gitu. takut, kirain Takut. aku namanya juga anak kecil ya, kirain aku kayak orang biasa gitu ngajak main sini gitu kan. Terus pas aku samperin, kok kenapa mukanya jadi berubah jadi jelek gitu. Oh, oke. Terus? Berubah jadi jelek, terus kayak aku nangis di situ, aku nangis di tengah lapangan. Abis itu nggak lama kemudian mama aku nyamperin kayak, Ica kenapa? Aku ngadu lah ke mama aku. Kayak aku lihat loh ada kuntilanak merah. Tapi aku di situ nyebutnya bukan kuntilanak merah, tante. Tante nyebut. Oh, berarti pada umumnya emang orang yang pertama ketemu kunti itu tante gitu ya? Iya, tante. Ada tante jelek mah, ada tante jelek mah gitu. Terus di situ udahlah selama beberapa lama. Makin Intens sering ya? intens gitu loh. Melihat seperti itunya makin intens, dan pada akhirnya setelah aku kelas 3 karena terganggu gitu ya. Iya. Kelas 3 SD aku mencoba ditutup mata batinnya. Oh, sempat ditutup mata batinnya. Ditutup mata batinnya, terus kayak udah ditutup. Tapi kenapa pas kelas 4 SD kebuka lagi ya, aku ngeliat lagi di situ di sekolahan. Oke, berarti jaraknya nggak lama ya? Enggak. Ya. Aku ngeliat lagi di sekolahan. Habis itu aku ngadu ke mama aku. Ma, aku ngeliat lagi gitu loh. Terus pas itu ditutup lagi, ngeliat lagi, ditutup lagi, ngeliat lagi. Pada akhirnya pas terakhir ditutup itu kelas 5 SD. Kelas 5 SD ditutup. Terus nggak berlangsung lama lah SMP gitu. SMP kebuka lagi. Karena aku udah muak ditutup kebuka lagi. Di situ udahlah gitu, nggak usah ditutup. Yang Yaudah. penting bisa bantu orang. Gitu. Oh, niatnya emang awal pengen bantu orang gitu. Cuman kendalanya ketika anggaplah anak SD dengan kemampuan spesial itu, apa
kamu ngerasa berbeda dari anak yang lain ya? Iya seperti. Sempet dijauhin teman-teman mungkin? Iya. Apa yang pernah waktu di kelas misalnya tiba-tiba ada nih? Pas di kelas aku pernah lihat temen aku waktu SD kelas 4 atau kelas 3 gitu. Diikutin kayak semacam sosok gede tinggi wowo ya. Diikutin. Aku lihat lah, aku namanya juga anak-anak kan. Aku bilang kayak, itu di belakang kamu ada apa gitu. Jangan nakutin gitu. Kayak aku sempet dikatain gila lu gitu. Sempet Iya, teman-teman. iya. Oke. Gila lu kayak gitu terus. Kayak nggak dipercayain lah ya. Iya, kayak nggak percaya mereka. Terus pada akhirnya ya udah aku akhirnya keep untuk diri sendiri aja. Semenjak saat itu gitu. Iya. Masih zaman SD tapi itu masih SD atau menuju SMP? Masih SD. Dikipnya masih SD. Jadi selama itu berarti kayak ya udah nahan ya kalau bisa ada lagi gitu yang kayak gitu. Soalnya nggak enak juga kayak kadang kita ngelihat terus dikatain gila tuh nggak enak juga. Cuma sempat ada yang negur kayak guru kok kayak gini gitu atau jangan ngapain ngomong kayak gitu tuh sempet. Ada sempet kayak Ica jangan nakutin anak-anak lain ya. Sempet gitu. Ada sempet guru olahraga itu. Oke. Guru olahraga. Dia sempet kayak ya udahlah diem aja gitu ya. Iya. Nah terus lama terus berkembang SMP. Di SMP apakah kayak gimana keadaannya sama juga? Di SMP makin parah. Makin parah ngelihatnya. Tapi tetap dengan diem nggak mau ngomong Diem. apa-apa. Oke. Makin gede aku makin gede makin dewasa. Aku diem kalau ngelihat sesuatu itu aku lebih baik aku keep sendiri. Oke. Tapi jadi beban kan lama-lama ya. Iya, bener. Paling aku kalau mau speak up, aku speak up ke orang tua aku dulu. Oke. Orang tua Biar aku. lega ya. Iya. Kayak mah di situ ada ini, mah di situ ada Tapi itu. dari momen-momen diliatin itu dari sekolah atau apa, ada nggak sih yang berusaha ngeganggu secara pribadi yang nyerang gitu? Pribadi yang nyerang ada waktu itu kan pada olahraga ya. Aku lagi sakit kebetulan di situ nggak olahraga. Aku tinggal di kelas sendirian kebetulan itu kelas. Sambil makan ya sambil makan. Biar nyantai ceritanya. Kayak di kafe. Emang di hotel sih ini. Nah, lagi sakit. Terus? Lagi sakit. Nah, Enak sosisnya. ya karena ada hotel gitu. Itu pasti enak. Ini kita ada steak dan di depan kita ada rawon. Jadi udah mukbang. Tapi temanya dunia Horor, bisnis gaib. horor. Cuman tempatnya nyaman gitu. Well, diganggu di saat olahraga. Kalau misalkan ngadepin gangguan di sekolah, dimana kan kamu kan dianggap skeptis sama teman-teman. Betul. Nahannya gimana tuh? Minum dulu. Enggak. Nahannya itu di saat kayak aku lihat sesuatu nih di kelas, coba ngedeketin aku kayak ngerangkul aku gitu. Terus kayak apaan sih, jangan ngedeketin dong. Aku bilang gitu kan. Ngomong langsung. Iya. Jangan ngedeketin dong. Yang kebetulan yang lain pada olahraga di situ. Oh, oke. Jadi aku di kelas sendiri. Aku lagi nulis, dideketin, diganggu kayak papan tulis kegetok sendiri, tok gitu. Oke. Terus Sampai ada bentuk fisik suara gitu ya, langsung di kelas itu tuh. iya langsung hari itu juga, detik itu juga. Di kelas itu tuh kayak suasananya mencekam aja, padahal siang. Oke. Terus gimana kendalanya ngadepin itu semua? Ngadepinnya aku keep sendiri. Terus kayak sempet sih kayak waktu SMP itu sempet aku saking gak kuatnya, aku berkemas tas buku-buku pada aku masukin. Pergi langsung? Iya. Pergi dan pulang? Aku izin kan ke guru, aku izin pura-pura sakit. Bu, aku sakit, boleh izin nggak? Boleh, ya udah pulang aja gitu. Padahal mah enggak. Aku diganggu yang kayak gituan sering mah. Sering banget, jadi kayak nggak nyaman ya di sekolah Iya, sebenarnya gitu. sering nggak nyaman banget. Tapi lebih dominan, lebih aman di rumah gitu akhirnya. Iya, lebih aman di rumah. Kayak aku begitu pulang ke rumah,
Udah, nggak ada gangguin lagi. Oh, nyampe rumah udah clear gitu. Cuman di Udah. sekolah lebih banyak diserang. Iya, lebih banyak serangan tuh di sekolah. Sampai ke SMA juga Iya, gitu ya. betul. Cuma ketika ada temen yang diserang, misalnya digangguin, jadi kamu nggak mau ngapa-ngapain aja ya, kayak udahlah dibanding dianggap gila lagi gitu kan? Iya, bener. Ada yang di situ aku ada pengalaman. SMA kesurupan massal. Lu di sekolah? Ya, teman-teman aku ada 3 orang silih berganti kesurupannya. Jadi si ini Itu sadar. gara-garanya apa itu? Apakah memang sosoknya itu udah kamu tahu nih bakal bikin kesurupan massal, atau ya udah tiba-tiba datang aja? Aku udah tahu kayak aku sebelumnya dapat bisikan pas istirahat sekolah ya. Aku dapat bisikan kayak bentar lagi aku mau datang gitu. Kamu jangan lari gitu. Aku Udah diem aja. Udah bentuk ancaman berarti ya? Iya. Aku Terus? diem aja kayak ya udah datang aja lah gitu. Oh, ya udah datang aja gitu ya, kayak Iya. silahkan itu. Akhirnya Pada akhirnya di situ aku skeptis, kirain aku datang bakal nampakin wujudnya dia, ternyata malah ngerasukin temen-temen aku. satu kelas atau di Enggak, beberapa? 3 orang aja. Oh, 3 orang aja. Di satu kelas aku doang, 3 orang aja. Terus gimana nih ketika ya oke nih kesurupan massal, kan panik tuh satu ini, kamu bertindak atau ya udahlah gitu, salah lagi ntar bertindak? Aku nggak bertindak sih, aku lari. Lari. Iya, aku takut. Aku takut di situ kan kayak teman-teman aku. Sosoknya kayak gimana emang yang ngerasukinnya itu? Ada 2 sih sosoknya. Yang satu cewek muka jelek, satu lagi kayak nenek-nenek lah. Tapi emang ingin nunjukin depan kamu dengan cara masukin ke teman kamu berarti ya? Bukan nunjukin depan aku sih, lebih tepatnya kayak jayal aja, jayal soalnya aja. tempatnya dia dipakai buat bangunan baru. Oh, si sekolah itu tuh dinunjukin dengan cara kayak gitu. Iya, tempat bangunan baru itu dibikin toilet yang asalnya kebun. Oke, makan lagi, kita makan lagi. Yang asalnya kebun itu tuh. Oke. Jadi ya cerita Indigo tuh hampir mirip ya, dimana apa ya, berawal melawan diri sendiri ya kan, skeptisnya tuh di antara teman-teman, jadi ngerasa spesial, cuman tetap ada perbedaan gitu, dan nggak gampang ya, dengan bergu dengan pikiran sendiri ya, Nggak gampang banget. dimana harus ini gimana cara ngadepinnya, cuman bertindak juga salah gitu kan. Jadi lumayan sampai akhirnya kamu dari keluarga pun diterima semua awalnya, atau tetap ada yang skeptis? Awalnya ada yang skeptis, kayak ayah aku skeptis karena kan mama aku bilang, ayah ini Ica katanya ngelihat yang aneh-aneh. Terus kata ayahku awalnya kayak skeptis, kayak paling halusinasi anak kecil gitu. Terus pas lambat laun makin gede makin dewasa akunya, kayak udah terbukti sendiri kayak hal horor di rumah tuh jadi udah terbiasa banget lah. iya, terbukti sendiri gitu. Yang paling kebuktian, yang akhirnya ayah kamu, oh bener anak saya ini spesial gitu. Momen apa sih? Ada momen apa? Ada di salah satu momen ayahku tengah malam nonton TV di ruang tengah. Aku di kamar. Nah pas itu ayah aku kayak lihat di dapur ada yang jalan-jalan apa sih gitu. Terus kayak ayah aku tuh nanya ke aku, itu pasti di dapur jalan-jalan gitu. Pas aku lihat cewek, Tante Kay. Tante Selalu Kay. ya? Iya, terus pas aku udah lihat cewek itu, nggak lama, selang beberapa jam, mungkin setengah jam, 1 jaman ya, diketok pintu Kamar? rumah. Oh, pintu rumah? Oh, jadi semua orang, wah ada yang ngetok nih. Iya betul, pintu rumah diketok. Terus baru percaya di situ ayah aku. Oh anak gue bisa nih, Bisa gitu ya. Tapi nggak sampai ngeganggu di Nggak, rumah gitu. nggak. Cuma akhirnya terbiasa dengan berbagai kejadian yang di rumah gitu. Iya terbiasa. Kayak aku tiap hari itu kan ada salah satu tempat, kan rumah aku di pojok. Ada salah satu tempat tong sampah di pojok. Itu tuh penghuninya Po Cica. Po Cica. Kadang di kamar suka ngegangguin. Jendela kamar diketok-ketok. Diketok-ketok kayak dipanggil-panggil Ica. Tapi aku biarin aja.
Oke, tapi ya lama-lama kan jadi apa ya? Udah terbiasa, udah ngadepin semua itu dari kecil kan. Iya, betul. Sampai proses akhirnya udah pede dengan kemampuannya. Heeh. Lalu dengar-dengar Ica juga ini ya bermain TikTok ternyata. Iya, aku main TikTok. Dari kapan itu TikToknya? Aku baru-baru ini sih, tahun ini. Baru-baru Ngapain tahun aja? ini. Coba kayak, ceritain dikit. Kayak aku main TikTok, aku dibisikin nanti kayak main TikTok dong, ada salah satu temen gaib aku nanti dibisikin kayak bikin ini dong gitu. Oh, diarahin jadinya masih Iya. sosoknya gitu. Bikin ini dong. Pada akhirnya aku bikin konten kayak suka duka jadi anak indigo itu rame. Awalnya itu Iya. oke, berani memunculkan diri gitu ya Iya, di publik gitu. betul. Tadinya kan cuman ya udah kalangan keluarga aja gitu ya. Kayak akhirnya rame, banyak yang minta tolong ke aku kayak, Kak tolong liatin dong, misal nih contoh rumah tangga aku, kayak suami aku, mantan aku gitu-gitu. Gitu. Banyak yang konsul ke aku. Konsultasi. Gitu. Lama-lama akhirnya jadi makin banyak Jadi kliennya. makin banyak klien aku. Jadi tuh kayak nggak apa-apa deh Kak, kayak tolong liatin aja aku kapan hamil gitu. Oh. Jadi sebenarnya lebih ke jadi kayak Ica kayak perantara lah ya. Iya, perantara untuk dari membukakan. Tapi ya kadang juga mungkin ada suatu momen yang aduh mau dikasih tahu cuman nggak enak gitu ya. Iya, benar. Cuman harus dikasih tahu juga. Ada Iya. yang nerima, ada yang nggak nerima juga berarti ya. Bukan, jadi itu gini, aku lebih ke kayak kalau hal buruk itu aku lebih menata bahasaku biar klien itu nggak Masuk. kaget. Oke, kepikirannya masuk lah ya. Iya, nggak kaget, kayak nggak apa-apa Kak, kayak ceritain aja hal buruknya nanti biar aku perbaiki gitu. Oke. Terus aku ceritain lah, aku ceritain hal buruknya apa. Kayak, oh iya Kak makasih ya gitu. Kayak aku terbantu banget, jadi ada yang bisa dirubah dari diri aku. Oh, oke. Nah, suka dukanya nge-TikTok. Pasti kan ada aja yang kayak apa yang ngetes ilmu lah. Iya. Ada nggak sih hatersnya? Pasti nggak mungkin nggak ada haters ya. Ada nggak sih? Banyak. Banyak. Nah, solusinya kamu bisa ngasih tahu ke teman-teman mungkin ngadepin haters tuh kayak gimana? Apalagi kan ini lebih kontennya ya mungkin metafisika, gaib gitu ya. Iya. Kayak gimana sih yang paling parah, ada nggak gimana sampai kamu akhirnya ya udah saya harus diam atau nggak gimana gitu? Ada kayak nggak apa-apa nih bahas di sini. Nggak apa-apa. Ini ada Sambil nih. makan biar enak, sambil makan dulu. Ada Makan dulu. kayak apa ya namanya ya, salah satu tiktokers juga kadang aku niatnya buat berteman sama dia ya, buat berteman sama dia, buat komunikasi sama dia, karena kan aku interest sesama indigo kayak gimana sih gitu loh. Kayak aku dari dulu, dari kecil itu sampai gede, sampai dewasa, belum pernah dapet teman indigo. Oke. Belum pernah dapet teman indigo, terus aku ketemu sama dia. Nggak usah aku sebut nama aku, ketemu sama dia gitu loh. Kayak dia, yang aku lihat awalnya baik. Kayak gimana ya, dia juga mau berbagi cerita ke aku, kayak aku indigo gini-gini loh, kalau kamu gimana gitu. Oh ya, sharing-sharing lah ya. Ada di suatu momen, dia kayak gimana ya, bukan nyenggol ya, apa sih, ngerasa Menyindir lah ya tepatnya. bukan Bukan. ngerasa aku saingannya dia. Oke. Ngerasa aku saingannya dia, sampai mama aku, karena sebelumnya ini mama aku sama dia itu sempet nge-live bareng. Oke. Nge-live bareng. Nah, ada suatu ketika dia nyinggung aku, nganggep bahwa aku saingannya dia lah gitu loh. Oke, sampai segitunya ya. Iya, padahal mah aku nggak ada niat ke situ demi. Oh, berarti memang ya singkat kata ya segitulah, untuk konten aja sampai ada yang sesirik itu. Iya, Padahal kan betul. Tujuan kamu kan apa ya, TikTok itu untuk memberikan apa ya, berkreasi, terus ngasih apa ya, jadi Bantu kayak orang. ya bantu orang ya. Iya. Ya begitulah suka dukanya seorang indigo yang dimana dunia nyata kadang diterima, nggak nanti di dunia itu pun kadang medsos pun ada aja yang nggak nerima kan. Iya, gitu. ada kayak ada yang bilang, halah yang jaga indigo katanya. Gue nggak percaya katanya gitu.
Terus aku dikatain skizofrenia lah. Waduh. Wah. Sampai segitunya ada. Iya, ada. Ya itulah ya. Namanya netizen kita nggak bisa ngatur kan. Balik Iya, lagi. betul. Cuman yang penting diri kitanya, diri Icanya. Nah, Cak, kita nyobain rawonnya ya. Ini yang enak di Ardan Hotel juga nih. Cocok banget Aku buat. coba ya, Kak. Ya coba aja. Nah, rasanya beda ya. Ini kita makan aja terus, biar nikmatin rawon. Seger cuaca hujan-hujan. Ya, tapi untung nggak hujan. Kalau hujan nanti noninya kebasahan. Nah, jadi tadi ceritanya kan mengenai apa? Ya berkarir kamu di TikTok akhirnya bisa Iya. sampai dapat klien, dapat duit juga berarti ya. Iya, Tapi dengar-dengar kamu punya teman kecil juga berarti kan? punya. Yang bukan manusia pastinya ya. Punya. Kayak Risa kan punya Peter CS. Sarah Wijayanto punya Gadis. Oh, kamu jangan sebutin namanya nanti. Kita akan spill di episode kedua ya untuk fokus ke sosok teman kecilnya Ica ini. Yang pastinya apa ya, lebih dalam lah ya untuk membuka sosok ini, karena sosok ini itu yang menemani Ica ya kemanapun Iya, kan. Dan kadang juga apa ya, lebih kayak yang ngasih suggest pas bikin TikTok ya kan. Cuman ada juga beberapa yang nggak suka, malahan lebih ke sosoknya gitu ya, yang ngefitnah. Itu mungkin akan kita ulas di episode berikutnya. Nah, thank you Ica ya, udah ngobrol-ngobrol, udah makan bareng juga. Coba di-share nama TikToknya apa ya kira? Nama TikTok aku underscore Ica Luni. Oke, nanti kita di-share di bawah aja ya nama Sini. TikToknya. Pokoknya harus di-follow dan lihat deh konten-kontennya seru-seru semua. Nah, sekali lagi terima kasih. Sampai Ya, ketemu lagi dan sama-sama, tetap Kak. sukses dan terus menginspirasi teman-teman Indigo yang lainnya agar Amin. pede dan lebih apa ya? Lebih berekspresif aja. Ya, lebih menggunakan Indigo itu lebih untuk hal baik lah ya, bukan cuman untuk kemampuan yang lain-lainnya. Iya. Jangan lupa like, share, and subscribe. See you. Kita lanjut makan aja.